Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap rekan-rekan guru, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung atau melakukan analisis minggu efektif. Karena AME atau analisis minggu efektif ini merupakan salah satu tugas kita sebagai guru, yaitu di dalam perencanaan pembelajaran. Paling tidak kita perlu ketahui bahwa tugas kita sebagai guru adalah satu, perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Sebagai guru kita pasti mengetahui hal tersebut dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Baiklah, saya melihat masih ada di sebagian banyak guru yang belum mengetahui dengan tepat, dengan baik, bagaimana menganalisis minggu efektif dalam satu tahun pelajaran. Barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya ini menjadi kesempatan yang berharga buat kita semua untuk bisa menganalisis bagaimana cara menghitung minggu efektif yang tepat. Baiklah, kita awali saja sama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di layar sudah kita lihat bersama terkait tentang analisis minggu efektif. Barangkali ada yang pernah, kita sebagai guru pasti pernah ya melakukan analisis minggu efektif. Pernah ya. Ada yang nggak pernah melakukan ini sebagai seorang guru. Nah, ini tidak mungkin ya, sebagai seorang guru pasti ya menganalisis tentang minggu efektif. Karena nanti kalau kita tidak melakukan analisis minggu efektif, kita tidak tahu ya berapa jam ya atau berapa minggu yang efektif kita gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran dan berapa minggu yang tidak efektif. Sebab nanti kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita tidak bisa mencapai target sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah, sebelum melakukan analisis minggu efektif, barangkali di sini saya akan tampilkan tentang kalender pendidikan dulu. Kita acuan adalah kepada kalender pendidikan. Nah, kita lihat bahwa dalam kalender pendidikan itu tahun ajaran baru diawali bulan Juli. Ini saya contohkan adalah tahun kalender tahun ajaran 2022-2023. Nah, tentunya bulan Julinya 2022. Sekarang coba Bapak Ibu cermati, kira-kira di bulan Juli minggu, kita hitung minggunya dulu, jumlah minggu yang ada pada bulan Juli. Kira-kira ada berapa minggu itu? 5. Ya. Kalau kita hitung 5, berarti di sini tanggal 1 dan 2 kita hitung minggu pertama, ya. Minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga, ini minggu keempat, ini minggu kelima. Nah, kalau dalam satu minggu itu 6 hari atau 5 hari, ini kan cuma 2 hari. Apakah kita hitung satu minggu atau tidak? Kalau di bawah 3 hari, maka itu tidak kita hitung satu minggu. Ya, ini berarti tanggal 1 dan tanggal 2 kita tidak hitung sebagai minggu pertama. Berarti dalam bulan Juli tahun 2022 jumlah minggunya ada berapa? Ada 4. Ya. Jadi yang pertama untuk mengetahui minggu efektif, ya kita analisis dulu jumlah minggu dalam bulan itu. Kita coba bulan Juli 4 minggu. Nah, sekarang kita lihat juga ada minggu efektif, ada yang tidak efektif. Artinya yang efektif itu adalah
minggu yang kita gunakan dalam pembelajaran, ya, KBM. Sementara yang tidak efektif itu ya minggu yang tidak dilaksanakan KBM atau hari libur dan sebagainya. Coba perhatikan untuk bulan Juli 2022 berapa minggu yang efektif dan berapa minggu yang tidak efektif, atau yang tidak efektif dulu yang kita hitung. Kira-kira yang berapa minggu tidak efektif? Satu. Ini kan ini tanggal 3 dan seterusnya, ini minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga, ini minggu keempat ya. Minggu pertama, nih 3 sampai tanggal 9, ini efektif nggak? Enggak. Tidak, ini berarti tidak efektif karena ini hari libur, ya, masih libur akhir tahun, ya, yang pelajaran. Kemudian ini di tanggal 10 kita hitung efektif nggak ini? Ini 11, 12, 13 adalah MOS, ya, awal tahun pembelajaran. MOS sudah masuk KBM belum? Materi-materinya kelas 9, iya. Tapi kira-kira maksimal nggak ketika 1 minggu itu kita lakukan langsung belajar? Ya, paling tidak ini di awal tahun pelajaran. Iya. Di tahun awal pelajaran kita paling mengecek absensi, mengkondisikan siswa, kelas dan lain sebagainya ya. Kemudian pembagian pengurus kelas kan gitu ya. Kalau memang tahun ajaran kan itu yang kita lakukan. Sehingga untuk materi pelajaran ini hampir dipastikan kita belum efektif. Sehingga ini bisa kita kategorikan minggu kedua ini belum efektif. Barulah tadi nanti minggu ketiga dan keempatnya sudah mulai efektif. Nah, berarti kalau jumlah minggu di bulan Juli ini ada 4 minggu, kemudian minggu yang tidak efektif ada berapa? Ada 2. Maka minggu yang efektif 2. Yang tidak efektif 2, otomatis yang efektif 2. Nah, nanti di format analisis minggu efektif kira-kira seperti ini formatnya, ya. Ini harus kita penuhi dulu unsur-unsurnya ya. Judulnya, kemudian satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, kemudian semester dan tahun pelajaran. Nah, ini untuk kolomnya. Yang pertama kolom nomor ya. Kemudian bulan dan tahun. Ini tadi kita sudah hitung yang Juli 2022. Nah, ini jumlah minggu ya, jumlah minggu atau jumlah pekan ya. Oke, supaya enggak jumlah minggu ya. Tadi jumlah minggu dalam kalender berapa bulan Juli? 4. Kita tulis 4 di sini ya. Kemudian yang tidak efektif 2. Ya, otomatis yang efektif adalah 2. Sehingga kita peroleh minggu efektif pada bulan Juli itu sebanyak 2 minggu. Nah, di sini ada keterangan, ada kolom keterangan ya. Di dalam analisis minggu efektif ini ya, kolom keterangan ini kita isi dengan minggu tidak efektif. Kenapa 2 minggu itu tidak efektif? Tadi yang minggu pertama itu apa? Kita lihat nih. Nih, ini nih kuning. Yang kuning ini tandanya adalah libur akhir tahun ajaran ya, karena libur tahun ajaran ini tidak efektif. Kita tulis di keterangan ini libur akhir tahun pelajaran sebanyak 1 minggu atau 1 pekan. Kemudian yang tidak efektif kedua, minggu kedua ini tadi apa? Ya, awal tahun pelajaran, awal masuk sekolah, kegiatan MOS dan pengkondisian kelas gitu ya. Maka kita kasih keterangan di sini masuk awal sekolah atau MPLS tadi ya sih, jadi istilahnya sekarang. Nah, jadi dapat kita peroleh keterangan di sini minggu tidak efektif karena libur akhir tahun dan juga awal masuk sekolah dan kegiatan MPLS. Nah, itu barangkali untuk bulan Juli ya. Sekarang kita coba 1 bulan lagi ya. Kita coba cek lagi di bulan Februari di kalender pendidikan. Ada berapa minggu? Juli, maaf. Juli, setelah Juli Agustus ya. Maaf, Agustus. Ada berapa minggu? Nah, kita hitung berapa? 5. Ingat, di minggu yang kelima ini cuma berapa hari? 3 hari ya. Ya, kalau 3 hari atau lebih itu boleh kita hitung 1 minggu. Ya, 1 minggu.
Atau bisa saja yang 3 hari ini nanti di bulan September ini kan ada 3 hari juga. Bisa caranya tanggal 29, 30, 31 kita masukkan ke September sehingga menjadi 1 minggu penuh. Paham nggak maksudnya? Ya. Atau tanggal 1, 2, 3 September kita over ke akhir minggu Agustus sehingga itu 1 minggu penuh. Ya. Oke, barangkali kita coba yang tanggal 1, 2, 3 anggap kita gabungkan ke minggu terakhir di bulan Agustus sehingga di bulan Agustus itu terdapat berapa minggu? 5. Efektif semua apa ada yang tidak efektif? Efektif semua. Ini kalau 1 hari 17 Agustus, nah ini masih bukan berarti tidak efektif 1 minggu, tetap efektif karena baru 1 hari. Ya, artinya dalam 1 minggu itu lebih dari 3 hari efektif, maka dia dikategorikan minggu efektif. Oke, satu lagi nanti hasilnya kita masukkan lagi ke kolom analisis minggu efektif. Lihat di bulan Agustus 2022 jumlah minggu dalam kalender ada 5. Minggu tidak efektif kosong berarti ya, maka minggu efektifnya adalah 5 sehingga tidak ada keterangan di sini untuk minggu tidak efektif. Oke gitu ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jika kita melihat dan menganalisis minggu efektif ini dari kalender pendidikan yang ada, ya sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Ya, jadi sebagai seorang guru tentunya ini menjadi bagian tugas kita, bagian dari perencanaan pembelajaran agar nanti bisa kita hitung dalam 1 semester bahkan nanti sampai 1 tahun ya materi pelajaran itu berapa minggu efektif yang kita lakukan sehingga kita mampu merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nanti minggu efektif itu diisi terus seperti pada bagian ini ya. Ini semester 1, ini kan semester ganjil atau semester 1 dari Juli sampai Desember 2022. Nah nanti yang semester kedua itu berarti dari Januari 2023 sampai bulan Juni 2023. Sehingga nanti masing-masing semester kita bisa menemukan atau mengetahui jumlah minggu efektif dalam 1 semester. Ini berapa berarti jumlah minggu efektif? 19 ya. Untuk semester ganjil. Nanti yang semester 2 di sini sudah kita dapatkan 17. Jadi 9 minggu efektif semester ganjil, ada 17 minggu efektif di bulan atau di semester nanti selanjutnya setelah kita melakukan analisis minggu efektif, lalu kita lakukan atau membuat program setelah analisis program tahunan. Setelah program tahunan nanti kita lakukan program semester. Ya itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terakhir sebelum kita tutup, coba hitung jumlah minggu pada bulan September ada berapa? Ada 4. Oke bagus. Yang ini 1, 2, 3 tadi sudah kita gabung ke Agustus ya. Nah kemudian yang tidak efektif 2. Nah ini dalam kalender pendidikan bisa kita lihat keterangan ya. Itu gambar hitam itu apa tuh di sini? Perkiraan kegiatan AKM SMP ya. Kemudian kegiatan yang biru ada segitiganya, itu ada kegiatan TTS. Sehingga minggu efektif hanya 2, karena 2 minggu lagi yang tidak efektif digunakan untuk AKM dan PTS. Tinggal kita masukkan aja di bagan. Insya Allah ya, jika kita mengetahui ini, nanti kita belajar juga lebih tenaga, juga lebih semangat lagi. Karena kita ngerti membuat perencanaan pembelajaran dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Iya, udah pada ngerti semua. Iya, hebat. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.